kelas kali ini kita akan belajar mengenai pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Nah, sebelum kita belajar mengenai pencatatan transaksi dalam jurnal umum, kita sedikit mereview apa sih akuntansi itu. Jadi, definisi akuntansi dibedakan menjadi dua. Yang pertama menurut fungsi dan kegunaannya, yaitu akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif atau informasi hitungan mengenai satu kesatuan ekonomi yang bersifat keuangan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kemudian menurut kegiatannya itu seperti apa sih akuntansi itu? Jadi akuntansi itu seni untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian itu bersifat keuangan. Dengan cara gimana? Menginterpretasikan atau mempresentasikan hasil-hasilnya melalui laporan keuangan dalam akuntansi. Nah, terus siklus akuntansi itu seperti apa sih? Yang pertama kita mulai dari pengumpulan bukti transaksi dulu. Jadi setiap transaksi dalam perusahaan harus ada bukti transaksinya. Karena tanpa bukti transaksi, laporan keuangan seorang akuntan tidak dianggap valid atau tidak bisa dipercaya. Nah, ketika bukti transaksi itu terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun jurnal atau mencatat transaksi itu ke dalam jurnal. Nah, setelah jurnal adalah posting buku besar atau membuat buku besar. Setelah itu baru ke lanjut neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan laporan keuangan. Nah, jurnal sendiri itu untuk mencatat transaksi yang pertama. Jadi dari bukti transaksi yang dikumpulkan, kemudian dibuat jurnal. Baru setelah membuat jurnal, kita mengelompokkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku besar, disesuaikan dengan akun-akun yang ada di transaksi tersebut. Setelah di buku besar, kita menyeimbangkan transaksi melalui neraca saldo. Nah, jika saldo dalam pencatatan transaksi akuntansi sudah imbang, maka langkah selanjutnya adalah ke jurnal penyesuaian. Tujuannya jurnal penyesuaian itu jika ada transaksi-transaksi yang belum sesuai atau belum seimbang atau mungkin ada tambahan-tambahan transaksi yang menyebabkan transaksi itu belum dicatat. Kemudian ada jurnal penutup dan yang terakhir ada laporan keuangan. Di laporan keuangan kita akan mengetahui posisi keuangan perusahaan mulai dari laporan laba rugi, kemudian laporan raja dan laporan perubahan modal. Dari transaksi laporan keuangan nanti seorang manajer perusahaan bisa mengambil keputusan untuk kedepannya perusahaan itu akan seperti apa sih, seperti itu. Nah, kemudian debit dan kredit. Dalam akuntansi, pencatatannya itu ada sistem debit dan kredit. Lah, debit dan kredit itu apa sih? Kunci praktis dalam ilmu akuntansi adalah pencatatan berpasangan dari peristiwa atau transaksi yang terjadi dan mempengaruhi akun atau rekening dalam dunia usaha yang bersangkutan, yaitu pencatatan berpasangan dari nominal transaksi yang harus dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Nah, debit itu bukan berarti penerimaan dan kredit bukan berarti pengeluaran. Tapi debit atau kredit ini masih banyak dipahami oleh sebagian orang seperti itu. Padahal sebenarnya itu debit sama kredit bukan penerimaan ataupun pengeluaran. Nah, debit sendiri itu dapat diartikan sebagai catatan atau pencatatan transaksi di kolom sebelah kiri, sedangkan untuk kredit pencatatan transaksi untuk kolom sebelah kanan. Nah, terus akun-akun apa saja sih yang masuk di debit dan akun apa aja yang masuk di kredit? Nah, ada 5 dasar akun dalam akuntansi. Yang pertama ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tapi tuh Miss Widya kasih yang prive. Nah, kita bahas dulu yang akun pertama sampai kelima. Akun pertama sampai kelima jangan sampai tertukar ya, karena nanti berhubungan dengan penulisan di buku besar dan neraca saldo. Jadi akun yang pertama itu akun harta. Saldo normal akun harta pasti di sisi debit. Nah, sehingga ketika bertambah, harta akan di sisi debit. Ketika terjadi transaksi pengurangan, harta ada di sisi kredit. Kebalikannya, utang. Kredit adalah saldo normalnya, sehingga saat terjadi penambahan, maka utang akan bertambah di sisi kredit atau dicatat sebelah kanan. Dan saat terjadi pengurangan akan dicatat sebelah kiri atau di sisi debit. Kemudian modal ada saldo normal di kredit, sehingga penambahannya di kredit, pengurangannya di debit.
pendapatan ada di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Beban biaya, saldo normal di debit, penambahan di debit, kemudian pengurangan di kredit. Nah, kemudian ada prive. Prive atau prive yaitu pengambilan uang usaha atau uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dicatat sebagai saldo normal di debit, kemudian penambahan di debit, pengurangan di debit, sehingga prive itu bisa dikatakan sebagai beban usaha. Tapi namanya berbeda, harus dinamain dengan prive sendiri. Nah, kalau kalian untuk menghafal lebih gampang, kalian gunakan 5 jari kalian. Di 5 jari kalian itu ada jempol, telunjuk jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, untuk jempol kalian sama kelingking itu sifatnya sama. Nah, jempol itu dimulai dari harta, utang, jari telunjuk utang, jari tengah modal, jari manis pendapatan, jari kelingking beban. Nah, untuk akun harta sama beban sifatnya kan sama nih. Jadi, untuk jempol sama kelingking memiliki sifat yang sama, yaitu harta sama beban. Jika bertambah sisi debit, jika berkurang sisi kredit. Untuk utang, modal, dan pendapatan ada di jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Jika bertambah sisi kredit, jika berkurang sisi debit, seperti itu. Jadi lebih gampang menghafalkannya. Nah, hal pertama apa sih yang harus dilakukan dalam pembukuan? Yang pertama, membuat dan menentukan rekening perkiraan yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Nah, perkiraannya gimana sih? Ada real atau permanen dan nominal. Untuk real atau permanen, rekening-rekening yang terdapat dalam neraca yaitu aktiva, hutang, dan modal. Untuk yang nominal, terdapat dalam perhitungan rugi laba yaitu pendapatan dan beban. Nah, ini contohnya, untuk aktiva atau harta, akun harta itu selalu nomor rekeningnya 1. Makanya Miss Widya bilang jangan sampai ketuker. Karena kalau ketuker ya udah, meskipun nominal kalian benar tapi jawaban kalian salah. Karena aturan di standar akuntansi keuangan untuk akun harta atau untuk akun harta atau aktiva itu ada di nomor 1. Nah, pembagiannya seperti itu. Misalnya aktiva lancar itu 1-1, kemudian aktiva tidak lancar 1-2, terus dan seterusnya. Nah, untuk angka kedua dan angka ketiga itu tergantung perusahaannya. Yang penting adalah nomor urut pertamanya. Aktiva jangan sampai dikasih nomor 2 atau nomor 3, nomor 4, nomor 5. Udah jelas salah, karena aktiva itu posisinya ada di nomor 1, seperti itu. Kemudian ada hutang. Hutang lancar sama hutang tidak lancar. Nah, hutang itu berarti ada 2, ada di nomor 2. Kemudian ada pencatatan bukti transaksi. Nah, pencatatan bukti transaksi dilakukan untuk setiap transaksi dan setiap transaksi dicatat serinci mungkin yang menampung semua informasi yang perlu. Sekurang-kurangnya memuat data mengenai jumlah nilai uang yang tercakup dalam transaksi, tanggal terjadinya transaksi, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, setelah itu mulailah dengan membuat jurnal, yaitu catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet atau dikredit disertai jumlah masing-masing dan referensinya. Nah, fungsi jurnal itu ada 3, fungsi analisis, pencatatan, dan historis. Kalau analisis itu untuk apa sih? Menentukan perkiraan mana sih sisi yang didebet dan yang dikredit. Kemudian untuk fungsi pencatatan, tujuannya untuk mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Dan fungsi historisnya itu untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Jadi harus berurutan, tidak boleh kamu mencatat transaksi tanggal 5 dan tanggal 8, kamu dulu kan tanggal 8 dulu baru tanggal 5. Nah, itu sudah salah. Karena sifatnya akuntansi itu harus berurutan mulai dari yang awal sampai dengan yang terakhir. Makanya ada fungsi historis. Nah, bentuk jurnal itu meliputi ada tanggal, kemudian ada rekening sama keterangan, ada referensi, debit sama kreditnya. Nih contohnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Nah, kalau kita analisis berarti kan kas bertambah nih, sama modal bertambah. Pencatatannya di kolom account atau kolom keterangan, kalian tulis kas. Kemudian yang modal, kalian tulisnya agak ke kanan, jadi nggak pas di bawah kas gitu ya, jadi agak menjorok ke kanan. Terus untuk kasnya, karena bertambah sebesar 500, kas itu masuk ke akun aktiva lancar sehingga kasnya kalian tulis 500 juta, sedangkan modalnya kalian tulis di sisi kredit sebesar 500 juta.
Terus kemudian itu ada contoh kendaraan juga, kendaraan masuk aktiva tetap berwujud, sehingga ketika kendaraan bertambah 150 juta sisi debit. Nah, ketika kalian beli kendaraan secara tunai, otomatis kas kalian berkurang sebesar 150 juta secara kredit. Kemudian ada peralatan, beli peralatan tapi kalian belum bayar. Nah, kalau kalian belum bayar berarti kalian punya utang nih. Sehingga peralatannya itu kalian catat di sisi debit karena peralatan kalian bertambah dan utang kalian bertambah. Nah, utang bertambah itu tadi kan utang ada di jari mana? Ayo coba diingat-ingat. Yang pertama, jempol adalah harta atau aktiva. Kedua, telunjuk adalah utang. Ketiga, jari tengah adalah modal. Keempat, jari manis adalah pendapatan. Kelima, jari kelingking adalah beban. Jadi, utang ada di jari telunjuk. Jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis jika bertambah sifatnya akan dikredit. Sehingga utang posisinya dari jari telunjuk ketika bertambah akan dikredit. Nah, kemudian membayar beban telepon. Beban itu ada di sisi debit jika bertambah karena ada di jari kelingking kan tadi, sehingga saat kalian membayar beban otomatis beban kalian tuh bertambah, kasnya yang berkurang, sehingga debit sebesar 1 juta, kredit sebesar 1 juta. Nah, ini yang kas sama pendapatan. Kemudian ada beban asuransi sama kas, piutang sama pendapatan. Nah, terus yang terakhir, nanti tugas individu kalian itu membuat jurnal umum dari transaksi minggu lalu. Nah, ingat saldo akhir nanti harus sama. Jadi sisi debit dan kreditnya harus sama. Nah, contoh kolom dalam jurnal umum tuh seperti ini. Ada tanggal transaksi. Kalian menuliskan dulu bulannya apa. Misalnya bulan transaksinya Mei 2020, berarti Mei 2020 baru tanggalnya. Terus ada keterangan transaksi. Nah, transaksinya yang terjadi apa sih? Misalnya yang kayak tadi ya, membeli peralatan secara tunai. Berarti kan peralatan bertambah sama kas berkurang. Peralatan ditulis ke pojok kiri, kas agak ke kanan. Kemudian baru debitnya berapa, kreditnya berapa diisi. Oke, selamat mengerjakan. Harus semangat ya akuntansinya. Kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan bisa langsung tanya ke Miss Widya. Semangat!